Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf atau meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya akan membuat konten dan konten ini bukan sekedar konten, akan tetapi saya niatkan semoga konten ini akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau yang ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, kembali lagi saya akan menyampaikan beberapa ilmu sesuai dengan ilmu yang saya miliki atau sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari atau sesuai dengan ceramah-ceramah yang pernah saya dengar dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, dan pesan-pesan orang tua. Saudara seimanku dimanapun berada, di sini saya akan menyampaikan berkenan juga dengan baru-baru viral, saya melihat seseorang yang melakukan daripada senangkah ataukah intinya dia sedang joget-joget di salah satu masjid yang telah viral. Di sini adalah saudara seimanku dimanapun berada. Dari jauh-jauh sebelumnya saya membuat konten. Saya memang selalu memikirkan apa yang ingin saya kerjakan atau apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya selalu berpesan kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, khususnya yang beragama Islam, bahwa silahkan membuat konten, tapi konten yang bermanfaat. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu tindakan-tindakan atau melakukan konten-konten yang tidak bermanfaat atau membuat daripada agama kita ini semakin ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Disitulah saya berpikir saudaraku, dengan memang pesan-pesan Ban Haji Rhoma Irama, silahkan berkarya yang bermanfaat. Dan beliau Ban Haji Rhoma Irama selalu berpesan ketika dia mau menyanyi, mau berdakwah ataupun dan lain sebagainya, bahwa pikirkanlah apa yang ingin kita sampaikan, pikirkanlah karya-karya apa yang ingin kita lakukan sehingga bisa bermanfaat kepada diri pribadi sendiri dan untuk orang lain atau orang banyak. Karena ketika kita ini melakukan sesuatu karya, sesuatu sesuatu karya yang orang bisa tiru di jalan-jalan yang bermanfaat, maka ini pahalanya akan mengalir. Akan tetapi apabila kita berkarya, karya yang tidak patut dicontoh atau karya-karya yang menyakiti orang, ini memang mengalir, tapi mengalir dengan dosa. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, saya sangat salut dengan Ban Haji Rhoma Irama karena dia selalu memberikan kita nasihat, entahkah dia mau menyanyikan, entahkah dia mau berdakwah, dia selalu memberikan kita nasihat, silahkan berkaryalah kalian dengan karya-karya yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain atau untuk orang banyak. Di sini saya ingin menyampaikan saudaraku bahwa di akhir zaman ini, jikalau memang ini yang dimaksud akhir zaman, zaman fitnah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, makanya saya selalu menyampaikan di dalam video saya selalu ingin ditegur atau dikomentari oleh orang-orang yang lebih memahami agama dibanding saya. Karena kita melihat dengan kejadian-kejadian ini, Masya Allah, saya selalu merasa bahwa ketika saya mengingat dengan ceramah ini yang pernah saya dengar dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama, dan pesan-pesan orang tua, bahwa mungkin inilah yang dimaksud, mungkin inikah yang dimaksud
zaman fitnah atau akhir zaman atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tapi saudara seimanku dimanapun berada, tapi terkadang kita sulit untuk mempercaya atau meyakini daripada kejadian-kejadian ini, karena mungkin kita dikalahkan oleh keegoan kita, atau mungkin kita terkalahkan oleh nafsu kita, sehingga kita ini rela melakukan apa saja demi keduniaan, namun kita tidak memikirkan apa hasilnya yang kita lakukan ini. Maka saudara seimanku dimanapun berada, di sini saya berpesan, sebelum berbuat sesuatu, pikirkan dengan baik-baik. Karena setiap perkataan pasti ada jawaban kata. Setiap ucapan pasti ada jawaban yang tepat. Dan jangan sampai kita tidak mengontrol daripada apa yang ingin kita sampaikan, sehingga akan merugikan diri sendiri ataukah akan merugikan orang lain. Ini yang perlu dipikirkan. Karena kenapa? Banyak orang melakukan sesuatu yang tidak memikirkan apa hasilnya nanti ini ketika saya mengeluarkan bahasa ini. Apakah saya tidak menyakiti orang? Apakah saya tidak menghancurkan diri sendiri? Apakah saya tidak menghancurkan orang lain? Maka dalam perlunya kita menguasai ilmu. Ilmu yang perlu kita pelajari adalah ilmu mengetahui jawaban kata yang kita keluarkan. Karena setiap kata yang kita keluarkan pasti ada jawaban katanya dengan jawaban yang tepat. Karena memang semua bahasa yang kita bahasakan, memang banyak orang yang bisa menjawabnya, tapi mungkin bukan jawaban yang tepat. Salah satu contoh, misalnya 9 kali 9 sama dengan. Ini 9 kali 9, tidak semua orang bisa menjawabnya. Dan inilah yang perlu kita pelajari. 9 kali 9, apabila, ini salah satu contoh, apabila kita tidak tahu, maka kita bertanya dulu. Jangan kita asal menjawab saja. Misalnya kita diberi PR, pelajaran dari guru kita, bahwa soal yang dikasihkan kita, kemudian kita kerjakan, kemudian kita ini mau kerja asal-asalan, maka kita nanti akan mendapatkan 0. Kalau misalnya 9 kali 9 ditulis 80, padahal jawabannya adalah 81. Kita berpikir kan hanya satu angka. Walaupun satu angka tapi salah, pasti kita akan mendapatkan 0. Kemudian 5 kali 5, mungkin kita ini bisakah kita menjawab ataupun tidak? Terus kita menjawab jawabannya 24, padahal jawabannya adalah 25. Sehingga kita berpikirkan hanya satu angka bedanya, tidak ada masalah. Kalau ini yang kita selalu pikirkan hanya satu angka, ini akan merugikan diri sendiri. Karena kita akan dapatkan 0. Jadi kita harus menjawab bahwa 5 kali 5 itu 25. Begitupun dengan kehidupan ini. Bahwasannya kita harus dulu memikirkan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau memang kita tidak menguasai ilmu itu, kita belajar dulu kepada orang tua kita kah? Ataukah orang-orang di sekeliling kita kah? Tetangga kita kah? Ataukah kepada orang-orang yang lebih memahami ilmu itu? Kita belajar apakah ketika saya mengeluarkan bahasa ini, apakah tidak merugikan diri sendiri? Apakah tidak merugikan orang lain? Barulah kita
sampaikan. Karena kenapa? Bila kita tidak memiliki ilmu ini, disitulah terkadang bila kita mengikuti hawa nafsu, mungkin anggapan kita itu baik. Bahwa itu baik, mungkin bagi kita baik. Karena kita merasa pintar, sehingga kita tidak mau lagi bertanya kepada orang, ini terkadang akan menghancurkan diri sendiri, saudara seimanku dimanapun berada. Itulah perlunya kita memiliki ilmu, mempelajari ilmu, mengetahui jawaban kata atau jawaban dengan perkataan yang kita ucapkan. Apalagi di sosial media. Masya Allah. Bukan hanya di Indonesia yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi di seluruh dunia. Maka perlu kita belajar untuk mempelajari ilmu ini, mengetahui apakah jawaban kata saya ini ketika ini yang saya keluarkan. Karena semua bahasa memang ada jawabannya, tapi terkadang orang menjawab salah jawabannya. Seperti itulah tadi contoh dengan jumlah angka yang tadi saya sebutkan. Begitupun dengan perkataan. Semua perkataan ada jawabannya, tapi terkadang juga jawaban itu salah. Karena ada jawaban-jawaban yang tepat. Bila kita memberikan bahasa yang tepat, maka jawaban juga yang tepat. Saudara seimanku dimanapun berada. Disinilah saya selalu menasihati diri saya sendiri sebelum menasihati orang lain. Karena kenapa? Apabila kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan merugikan diri sendiri. Bila kita tidak memikirkan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi sekarang saya lihat saudaraku, dengan kita ini belum selesai ini masalah tentang masalah adanya yang viral dengan saudara kita Marcel pesulap merah dengan saudara kita Uding, belum juga selesai masalahnya. Maka saya lihat tambah panjang, belum selesai. Ini yang dua belum selesai, timbul lagi masalah-masalah. Karena kenapa? Tidak memikirkan apa yang ingin disampaikan. Apabila mengikuti hawa nafsu, tantang sini, tantang sana, tantang sini, tantang sana, saling menantang ke sana, kemari, ke sana, kemari, maka apa yang akan terjadi saudaraku? Semakin pertengkaran. Saudara seimanku dimanapun berada, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi daripada fasilitas kecanggihan dunia, sedangkan orang-orang terdahulu tidak mendapatkan daripada dunia kecanggihan seperti yang kita alami ini. Maka kita harus gunakanlah daripada fasilitas kehidupan dunia ini yang penuh dengan kecanggihan, gunakanlah dengan secara yang baik. Jangan kita mau terpancing dengan emosi, terpancing dengan nafsu, sehingga kita rela melakukan apa saja demi keduniaan. Saudara seimanku dimanapun berada. Sehingga saya mendapatkan komentar dari seorang, saya kurang tahu beliau siapa, tapi saya bersyukur karena dia telah menegur saya, dan saya sangat bersyukur karena saya suka ditegur. Karena saya akan mengetahui kekurangan saya bila saya ditegur. Tetapi saya berpesan kepada saudaraku, mungkin dia melihat daripada video-videoku hanya sepotong sehingga dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya disuruh mengaji dulu. Mengaji lagi. Nanti saudara malu sendiri kalau ilmunya masih seperti itu. Oke, dan saya bersyukur karena memang ilmu saya memang secuil, sedikit. Tetapi saya selalu menyampaikan dari video-video yang berlalu, sampai yang didengarkan itu mungkin hanya potongan video saya, sehingga dia berkomentar seperti itu. Tapi saya bersyukur karena dia telah berkomentar dan saya memang suka dikomentari. Tapi saudaraku, di sini saya ingin membahas bahwa saya selalu menyampaikan di dalam video-video yang sudah berlalu bahwa memang dari Nabi Adam
sampai Rasulullah sampai sekarang memang selalu ada masalah. Karena memang itulah jalan-jalan umat muslim untuk bisa mendapatkannya namanya surga bila ada perjuangan untuk menuju surga. Karena surga tidak semudah itu untuk didapatkan, pasti ada perjuangan. Tapi saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa di zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, itu kehidupan di zaman dulu itu tidak seperti dengan sekarang. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah, tidak ada namanya HP, tidak ada namanya televisi, tidak ada alat-alat canggih seperti ini. Sekarang adanya HP, Masya Allah, perlu kita sangat berhati-hati. Karena kenapa? Ada yang apalagi namanya, ada mana tahu kita ini menghina orang, kemudian kita ini ada yang rekam atau ada yang video. Apa yang akan terjadi? Kita akan merugikan diri sendiri karena kita tidak berhati-hati dalam berbicara. Nah, sekarang ada sosial media. Masya Allah. Meskipun dari zaman dulu memang selalu ada masalah sampai sekarang, tapi sekarang saudaraku beda. Dari masalah ke masalah, karena kenapa? Orang-orang terkadang mengikuti hawa nafsunya, melakukan sesuatu hal yang tidak dia pikirkan. Sekarang saya lihat, dan saya selalu menyampaikan bahwa silahkan berkarya, silahkan buat konten yang bermanfaat, asalkan jangan menghinakan sesama. Karena bila kita menghina sesama, otomatis itu adalah perbuatan dosa. Jadi kita tidak bisa, apalagi namanya, kita juga tidak bisa saling menyalahkan di sini, karena mungkin ini memang harus terjadi, yang namanya di akhir zaman, sehingga Allah mau menguji iman kita. Sebesar apakah iman kita, sekuat apakah iman kita untuk menghadapi yang namanya dunia akhir zaman ini. Sekarang saudaraku, banyaklah yang mengedit foto si ini, diedit seperti binatang. Masya Allah. Jadi saya ingatkan semua kepada saudara seimanku, dimanapun berada, laki-laki maupun wanita, silakan buat konten. Tapi ingat saudaraku, jangan terlalu merendahkan orang yang pernah melakukan kesalahan. Karena yang berhak untuk menghinakan manusia, menghinakan orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, bagaimana caranya untuk diingatkan, didakwai, diajak untuk bertaubat, sehingga ia bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas kita. Bila ada orang yang bersalah, melakukan kesalahan yang sangat fatal, ada hukum yang berlaku. Jadi ada hukum yang berlaku, ada yang berhak menghukumnya. Hukum pancung kah? Ataukah hukum gantung kah? Hukum cambut kah? Ataukah hukum ditembak mati kah? Ataukah dipenjara kah? Ada yang berhak untuk menghukumnya. Karena apalagi kita diketahui, kita di negara hukum. Nah, saudara seimanku dimanapun berada. Nah, itu sekali lagi saya ingatkan, silahkan berkarya bagi orang-orang yang ingin membuat daripada karya, membuat daripada konten. Ingat pesan Ban Haji Romai Rama, buatlah karya yang bermanfaat, yang bisa ditiru oleh orang, yang bisa bermanfaat kepada diri pribadi sendiri dan untuk orang lain dan untuk orang banyak. Sehingga kita bisa memperoleh pahala di dunia ini, sehingga ketika kita mendapatkan pahala, maka insya Allah kita bisa menjadi penghuni surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara seimanku dimanapun berada, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan saudaraku. Jadi sekali lagi saya menyampaikan,
Bagi orang-orang yang ingin membuat daripada konten, silahkan membuat konten yang bermanfaat. Dan pesanku kepada diri pribadi saya sendiri dan khususnya kepada keluarga terdekat saya, kemudian orang-orang saudara muslimku di seluruh dunia, saya ingatkan terlebih dahulu kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, silahkan buat konten yang bermanfaat, kemudian khususnya kepada kaum wanita yang beragama Islam. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu membuat konten yang melampaui batas, joget-joget yang pamer aurat. Apalagi di depan kamera di video, Masya Allah, saudaraku, saudariku, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat. Tidak ada yang dapat menasihati diri saudari, yang saudara atau saudariku yang saya cintai, khususnya kepada kaum wanita. Sayangilah diri kalian, saudariku, karena wanita itu mulia di mata Allah bila wanita itu mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi wanita-wanita yang mau berkarya, buatlah karya yang baik. Jangan memamerkan aurat di sosial media, di YouTube kah, di TikTok kah, di Snap video kah, di Instagram kah, dan banyak lagi. Jangan dipamerkan aurat, saudariku. Cintailah diri kalian. Sayangilah diri kalian. Itulah pesanku kepada saudariku yang saya cintai, agar kita semua bisa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang atau kita ini sebagai kaum muslimin hanya mampu mengingatkan. Yang lebih bermanfaat untuk mengingatkan adalah diri sendiri, yaitu hanyalah diri sendiri, saudariku. Hanyalah dirimu sendiri, saudariku, yang mampu mengingatkan dirimu sendiri sehingga bisa kembali di jalan yang benar, bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup aurat secara sempurna. Seperti itu, saudariku. Sekali lagi saya berpesan kepada saudariku, cintailah diri kalian, saudariku. Jangan terlalu merendahkan harga diri kalian. Jangan terlalu merendahkan diri kalian sebagai kaum wanita sehingga rela memamerkan aurat di sosial media maupun di dunia nyata. Jangan, saudaraku, karena tidak ada yang dapat menyayangi diri, tidak ada yang dapat menasihati yang lebih bermanfaat kecuali diri sendiri. Itulah pesanku, saudariku, agar kita semua bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi pesankan, silahkan berkarya, melakukan karya yang bermanfaat. Jangan memamerkan aurat. Sayangilah orang tua, saudari-saudari. Karena sebelum saudari ditanya nanti di akhirat, orang tua saudari dulu yang ditanya. Bila saudari tidak menjaga tingkah laku dalam berpakaian atau dalam melakukan hal-hal di sosial media. Orang tua, saudara-saudariku, banyak orang-orang tua yang tidak mengerti mainnya namanya main sosial media. Sekarang banyak anak-anak yang membodoh-bodohi orang tuanya. Ini kan cuma konten, padahal memamerkan daripada hal-hal yang tidak sewajarnya dipamerkan di sosial media. Bukan cuma di Indonesia yang melihat, saudariku, tapi di seluruh dunia. Mulai anak SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau bukan kita yang menyadari diri sendiri, ya siapa lagi? Itulah pesanku, saudariku. Marilah kita bersama-sama untuk saling
ingat mengingatkan, saling menasihati agar kita semua bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saudariku, jangan berkecil hati. Saya hanya menyampaikan karena kewajiban saya sebagai seorang pendakwah. Tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan seorang wanita. Akan tetapi saya berharap kepada wanita-wanita agar mampu mencintai diri sendiri, menasihati diri sendiri sehingga bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya minta maaf untuk saudariku di seluruh dunia yang beragama Islam. Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, karena ini adalah tugas saya sebagai seorang pendakwah, terpulang kepada pribadi masing-masing. Jadi saya mohon maaf kepada saudara seimanku dimanapun berada. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, dan saya memohon maaf dan meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.